Dengan di sana samanya dibuat Bapak Ibu bisa sukses. Ini Ada juga pendalaman perkebunan rombongan. Biaya tariannya 150 ya. Ada yang Regu 9 dan 10. Nah, kita menginformasikan estimasi target yang paling tinggi 250. Jika kalau tadi 600 sudah ada 150. Pertama berbicara tarwiyah. 850. Pilihan Surya Maduro. Yang wajib juga baksis. Ini Pernah Bapak dengar baksis Suparto. nih? Baksis. Baksis itu bahasa kita adalah tips gesopir base. Ini sebenarnya dilarang oleh pemerintah, tapi kita tidak bisa menghindari. Base di sana kan nggak seperti baksis sopir. Nek nyopir satu luar negeri berkorajo. Orang Arab ya. Bukan sopirnya itu orang Bangladesh, orang India, orang Afrika Poconan. Maksudnya urunan sama yang saja. Utawa bayar. Nah seperti itu. Romanya. Dan itu mau tidak mau harus disiapkan. Teknisnya monggo nanti lewat satu bis itu kan satu rombongan. Jadi di situ diinput, begitu dia dikasih, waduh seneng, nek nyopir uang. Gitu. Terus iuran-iuran wajib tentu karena kita nanti hidup berkelompok, akan kepentingan kelompok. Itu nanti silakan iuran. Termasuk untuk sedekah infak. Nah, seperti itu kita estimasi sekitar 150 miliar. Jadi kepentingan dan kebutuhan minimal penjenengan itu 1.000 miliar. Di luar sangu pribadi dan untuk terus kemarin di daerah saya sebutkan ada mungkin yang ngerasa obat pakai skuter monggo mari tak sudah informasikan berdasarkan sumber data terpakutnya dari Kementerian. Ada juga mungkin yang saling ingin pakai skuter itu ada semua. Itu kan pilihan, tidak dilakukan seperti itu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, informasi terkini yang kami dapatkan, batas akhir pelunasan tahap kedua adalah tanggal 26 Maret kemarin. Ternyata secara nasional kuota Indonesia belum terpenuhi, sehingga ini akan diperpanjang lagi untuk pelunasan tahap ketiga yang akan dimulai tanggal 1 sampai 5 April. Melihat dari itu, insya Allah saudara-saudara kita yang statusnya cadangan belum naik status itu peluang besar untuk bisa mengisi kekurangan kuota. Kita masih punya 34 jamaah yang statusnya cadangan itu naik. Sementara Ponorogo masih banyak, ada 187 seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan saudara kita bisa naik status. Sehingga kalau seperti itu terjadi, maka jamaah Surya Makmur itu semuanya sementara yang tercatat ada 162. Terus kemarin istrinya Pak Jugi itu jamaah kita yang dari Sukorejo yang mestinya pelunasan tahap pertama tidak bisa karena belum istiqomah, masih dalam pengobatan, akhirnya mendapatkan kesempatan pelunasan di tahap kedua. Sehingga istrinya yang rencana usul penggabungan itu tidak bisa diproses karena Pak Jugi molor di pelunasan tahap kedua. Nah, dengan perpanjangan masa pelunasan tahap ketiga ini kemarin Kemenak saya desak karena di situ disebutkan ada regulasi yang menyatakan input data-data jamaah penggabungan masih diperpanjang sampai tanggal 29. Maka istrinya Pak Jugi kemarin tahu untuk segera ke Kemenak lagi mengirimkan berkas permohonan karena sudah diterima
sehingga jamaah kita akan menjadi 163. Tetapi ada 2 jamaah kita yang juga statusnya cadangan atas nama Pak Suwarno dan anaknya Mas Anantri Widianto. Anaknya itu mendapatkan positif dari ibunya yang Bapak. Dulu daftar hajinya dari Ponorogo, tapi sekarang domisilinya di Tulungagung dan anaknya di Malang. Terus kemarin kami tanya, saya tuh Pak Presiden wonten Ponorogo masih wonten dan ukuran masih ada rumah atau enggak? Masih di sekolah sampai wonten Pak. Terus saya bertanya ini orang rumah terus sudah sekolah ini begitu repotnya. Akhirnya kita rekomendasikan melalui ngater monggo tidak usul mutasi pemberangkatan hajinya pindah dari Ponorogo ke Tulungagung sehingga berkurang. Insya Allah nanti minimal jamaah kita 161 kalau 30 dua yang berangkat Allah itu barangkali terkait yang paling aktual. Terus berikutnya lagi jadwal kloter sampai sekarang belum ada hasil Qur'annya, belum ada hasil ujiannya. Tetapi secara global nanti kloter 1 akan dimulai keberangkatannya tanggal 12 Mei. Itu giliran siapa? Untuk Jawa Timur angkatan pertama itu adalah jamaah yang berasal dari wilayah kerja Bojonegoro. Terus setelah Bojonegoro wilayah kerja Madiun. Madiun itu urutannya Madiun Kabupaten, Madiun Kota, Magetan, baru Ponorogo, terus Ngawi dan Pacitan. Sehingga estimasinya Ponorogo nanti setelah yang dari Bojonegoro itu berangkat berarti baru giliran wilayah kerja Madiun. Kurang lebihnya Ponorogo nanti kisaran berangkatnya tanggal 15 Mei. Tapi pastinya nanti ketika kloternya sudah realisasi. Berikutnya Bapak yang dirahmati Allah, satu lagi terkait dengan barang bawaan. Ada pertanyaan sama kami kalau dari tugas koper dengan tinggi, koper Ibu Bapak untuk jamaah haji tidak perlu repot-repot membeli koper sendiri, karena nanti insya Allah bukan akan mendapatkan koper itu dari maskapai dan dari Kementerian Agama. Tidak boleh menggunakan koper atau tas yang lain. Jadi nanti akan mendapatkan 3 macam dengan yang pertama koper besar, kapasitasnya 32 kilo maksimal. Terus tas kabin atau tas tenteng kita sebut begitu. Terus yang ketiga adalah tas paspor. Ketika benar berangkat dan ketika pulang tidak boleh ada barang bawaan lain kecuali 3. Lupa ini bawa tas donjon terus ambil yang keluar ke Paris. Masukkan ke koper besar ketika berangkat. Baru setelah sampai di sana untuk operasionalnya boleh, termasuk tadi tas ransel dari KPU dan sebagainya. Tadi untuk berangkat semua masuk ke koper besar. Seperti itu. Jadi barangkali itu Bapak Ibu mungkin ada yang mempertanyakan masalah teknis. Ada Bapak Ibu? Jadi monggo. Untuk tarbiyah dikumpulkan di tanah air atau di bawah saja? Itu pertanyaan begitu. Dijawab. KPU dilarang menerima iuran jamaah di tanah air. Itu dari kemenang. Nanti dikiranya pungli. Maka nanti teknisnya itu koordinasikan dari rumah, baru pembayarannya ketika sudah berada di tanah suci. Nanti
nanti dari anggota dihimpun oleh ketua AGU, dari ketua AGU dihimpun oleh ketua rombongan, baru diserahkan kepada Pak Ali Masuki dan timnya. Itu untuk daftarnya. Untuk tariannya, tadi untuk kami, untuk tariannya, teknisnya nanti begitu jamaah itu berangkat, kami harapkan nanti Mas Agus beserta ketua rombongan itu sudah mulai ada pendekatan dengan ketua kloter. Sebab itu nanti akan menentukan juga kelancaran proses tarian. Ada beberapa kloter yang kawasannya luas sehingga kooperatif ketika ada zamannya yang mengambil beberapa tarian dan juga yang tidak. Di paling tidak sudah diberikan sinyal-sinyal bahwa jamaah Surabaya akan menyelenggarakan tarian. Nah, tekniknya di sana nanti bagaimana? Akan dibantu untuk komunikasi dengan pihak Manta, sehingga nanti Manta akan menentukan berapa besaran biaya. Nanti kita terkait dengan daftar jamaahnya, Mas. Ya kan? Mengikuti beberapa pihak dari Kampus Surabaya ini semua. Nah, ibu bapak jangan berkecil hati, nanti yang akan tarian itu tidak ada jamaah yang mungkin dari banyak kita. Tapi secara nasional hampir semua jamaah di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah itu semua menyelenggarakan tarian. Bahkan itu mungkin yang di luar Muhammadiyah juga. Benar, nanti kalau di sana ketemu jamaah yang pakai baju terus logonya spesialis tarian, ada. Itu ternyata jamaahnya Kiai Haji Muhammad Ghazali Sakit, guru besar UIN Sunan Ampel, yang memanggil mereka itu Pondok Anur. Ya. Tapi karena beliau paham sekali bahwa Rasulullah dulu itu hajinya adalah ke Mina dulu sebelum Arafah, maka beliau tetap menyelenggarakan tarian untuk jamaah. Jika jangan berkecil hati, walaupun nanti tantangannya luar biasa, provokasi dari kanan kiri atas bawah ke belakang bagi jamaah tarian itu luar biasa. Tapi itulah sebagaimana yang Rasulullah sebutkan bahwa barang siapa memegang sunnah itu ibarat memegang darah. Itu memang mempertahankan sunnah itu dan tantangannya. Jadi teknisnya di sana. Maka ada gitu. Untuk pembayaran dam pakai real atau real atau rupiah untuk dam. Berupa real, dibayarnya berupa real. Makanya dalam negara saya sebutkan juga minimalnya adalah 1.000 real. Dari pemerintah real atau rupiah. Dulu itu living cost itu real. Saya dengan Pak Bro masih menikmati living cost itu tahun 19 1.500 real. Tapi perkembangan terakhir 2023 kemarin living cost itu sudah berubah menjadi rupiah sebesar 3.500.000 rupiah. Tahun ini berapa dan apa kita belum mendapatkan informasi. Hanya kemarin saya coba ngintip di komponen biaya haji tahun 2024 mulai dari A sampai Z, itu salah satunya adalah living cost-nya di sana muncul angka 3 juta rupiah. Kita tahu nanti realisasinya rupiah apa real tapi walaupun di setiap forum baik tingkat regional maupun nasional kita dari forum KPU terus mendorong kepada pemerintah agar yang pertama mengembalikan regulasi tentang penggabungan dan pendamping lansia diberlakukan
tahun ini ada regulasi penggabungan dan pendamping lansia, bahkan ditambah dengan pendamping disabilitas. Cuman yang ketiga ini kita masih itu yang ketiga. Apapun Bapak Ibu, alhamdulillah itu kita harus mensyukuri dalam setiap rupiah ya alhamdulillah, real ya alhamdulillah banget gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, waktu secukupnya kami serahkan kepada Pak Broto dan Mas Agus. Apabila atas doa bersama kita, izin Allah nanti beliau Mas Agus akan bersama dengan sampai ke tanah suci, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Allah dengan pertolongannya, hajinya lancar, makbul, dan pulang semua dalam keadaan selamat. Semoga Pak Broto juga berbagi dengan Mas Agus. Saya akan pamit dulu karena ada tempat lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.